Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Chandra Purnamadwi Nugraha. Saya dari Universitas Selatan Samasiro mengambil jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi hash pada kriptografi yang ditugaskan oleh dosen pengampu Dr. Zulkifli M.Com. Oke, langsung saja di pembahasannya. Di dalam fungsi hash ini bukan model algoritma enkripsi, karena algoritma enkripsi itu cirinya dia ada kuncinya yang pertama, dan yang kedua dia bisa melakukan deskripsi setelah encrypt. Tapi dalam fungsi hash ini disebutkan dengan irreversible. Irreversible ini dimana dia bisa melakukan enkripsi, tapi deskripsinya tidak bisa gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk model data integrity. Nanti itu di dalam database ya. Nah, ini fungsi hash pada kriptografi adalah fungsi matematika satu arah yang mengambil input dengan ukuran berapapun dan hasilkan output dengan ukuran yang tetap. Jadi berapapun angka yang kita inputkan atau huruf yang kita hasilkan, output yang keluarnya dia akan tetap ya, yang disebut nilai hash atau ringkasan pesan. Fungsi ini dirancang agar efisien dalam perhitungan, tetapi sangat sulit untuk dibalikan. Nah, karakteristiknya ada satu arah dia ya. Tidak mungkin sekali secara komputasi untuk menghitung input dari nilai hash. Dan yang kedua ini ada deterministik. Input yang selama ini selalu menghasilkan output yang sama. Yang ketiga ini efisien. Nilai hash dapat dihitung dengan cepat untuk input apapun. Nah, properti kunci hash ini apa saja? Propertinya diantaranya ada registrasi pragambar, registrasi pragambar yang kedua, dan resistensi kolisi. Registrasi pragambar ini diberikan hash yang sulit untuk menemukan input apapun yang menghasilkan nilai hash tersebut. Nah, jika yang pragambar yang kedua diberikan input dan nilai hashnya yang sangat sulit untuk menemukan input kedua yang berbeda yang menghasilkan nilai hash yang sama. Resistansi kolisi sangat sulit untuk menemukan dua input yang berbeda yang menghasilkan nilai hash yang sama. Nah, ketiga properti ini sangat penting ya untuk memastikan keamanan dan keandalan fungsi hash dalam berbagai aplikasi kriptografi. Nah, ini ada algoritma hash yang populer, yaitu ada SHA 256 bit ini ya. Salah satu algoritma hash yang paling banyak digunakan yang menghasilkan nilai hash 265 bit. Dan ada SH3, Black 2, MD5, dan SH1. Nah, aplikasi praktis fungsi hash kriptografi ini bisa berupa tanda tangan digital, integritas data, penyimpanan kata sandi, ataupun blockchain ya, yang sekarang sedang viral. Blockchain ini membangun struktur data yang aman dan tidak dapat diubah. Dia bersifat volatile. Jika dirubah, maka akan terlihat oleh semua orang. Nah, ancaman dan serangan terhadap fungsi hash. Fungsi hash ini dia itu sangat aman dari serangan. Untuk mengimplementasikannya, fungsi hash ini kelemahannya kerentanan dalam desain algoritma yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Serangan ulang tahun ya, mencari kolisi dengan menghasilkan banyak input secara acak. Serangan panjang mengeksploitasi kelemahan dalam berbagai fungsi hash untuk membuat hash yang valid dari data yang diperpanjang. Nah, ini fungsi hash ya. Jadi fungsi hash itu apa? Mungkin Anda pernah melakukan
pengecekan dalam data dalam phpMyAdmin kan itu ada mg5. Nah, mg5 itu merupakan salah satu varian dari fungsi hash. Ada mg5, sl2, sl1, sl3, ada kecap ya. Nah, itu varian fungsi hash. Jadi fungsi hash itu katakanlah kita punya inputan yang sembarang, tapi nanti outputnya itu hasilnya disebut datanya diges. Nah ya, message diges atau nilai hash value. Nah, jadi outputnya itu tidak nilainya itu berbentuk fix ya. Jadi dia dalam mg5 itu ada 128 bit. Nah, kita input diaplikasikan itu terserah sembarang ya, tapi outputnya dia akan fix ya. Nah, kalau di SH1 itu 256 bit. Kalau di mg5 ini 128 bit. Jadi fungsi hash ini menurut teori yang dikemukakan oleh Pak Rinaldi Munir, ini dia suatu fungsi yang dapat mengkonversi pesan M berukuran sembarang menjadi string, yaitu A yang berukuran fix. Nah, di mana string ini berbentuk fix, katakanlah kayak gini, fungsi H ada akan menerima pesan H atau M ya. Di mana M ini, dia pesannya itu sembarang, tapi hasilnya itu H berbentuk fix ya, gitu. Nanti hasil H-nya ini value-nya akan berukuran lebih kecil dari 256 bit ya. Jadi ini 1 MB ini dikonversi menjadikan 256 bit tergantung hashnya yang kita gunakan ya, tergantung varian hashnya. Jadi dari awalnya H besar, dia diubah menjadi H kecil ya. Beda dengan algoritma LSA itu ya, dia semakin besar plain text-nya maka semakin besar juga ciphertext-nya. Tapi fungsi hash ini hanya untuk melihat data integrity-nya saja. Misalnya ini ada message M, dia dikonversi fungsi H, hasilnya yaitu value H fixed length ya. Nah, dia sifatnya irreversible, tidak bisa dikembalikan menjadi pesan semula. Jadi yang seperti tadi ya, dia bisa mengenkripsi tapi tidak bisa deskripsi gitu. Nah, contoh pesan inputnya seperti ini, kita buat secara acak lalu diubah dalam fungsi hash. Nah, ini nilainya outputnya akan seperti ini. Ini dia bilangannya bilangan heksa ya. Jika dihitung ini totalnya ada 256 bit ya gitu. Nah, ini contoh ada masukan hello, fungsi hashnya ini berapa nih, kemungkinan tadi 128 bit ya. Nah, ini nomor teleponku. Jadi perubahannya ini tergantung algoritma yang kita pakai. Jika mg5 itu ada 128 bit, jika sh1 256, jadi tergantung varian hashnya kira-kira begitu ya. Dan nilainya itu fix, akan tetap segitu. Nah, apakah fungsi hash ini ada yang memiliki one function? Untuk sampai saat ini tidak ada ya. Fungsi hash ini hanya one way function, fungsi hash yang bekerja dalam satu arah. Pesan yang sudah diubah menjadi message diges tidak dapat dikembalikan menjadi pesan semula, yaitu irreversible tadi ya. Nah, sifat-sifat fungsi hash ini ada
collision resistant sangat sukar menemukan dua input A dan B, sehingga untuk hash A sama dengan hash B. Nah, di dalam fungsi hash itu perbedaan 1 bit pengaruh pada bit outputnya, sangat berbeda. Misalnya saya lahir tanggal 1 Juli misalnya ya. Nah, keluar kemudian ada lagi inputan lahir 2 Juli. Nah, blok A dan blok B itu akan tergantung pada blok A, dan blok C akan tergantung pada blok B, sehingga seterusnya. Nah, itu ya. Yang kedua ini ada pre-image resistant. Untuk sembarang output Y sukar menemukan input A, sedemikian hingga hash value A sama dengan Y. Nah, ini sangat sukar ya untuk pre-image resistant. Nah, yang ketiga ini ada second pre-image resistant. Untuk input A dan output Y sukar menemukan input kedua B, sehingga H dan B sama dengan Y. Nah, misalnya kita sudah input nih A dan outputnya Y, dia sukar menemukan input yang kedua, kita input lagi B, sehingga hasilnya hashnya B sama dengan Y. Itu sangat tidak mungkin ya. Contohnya saya kasih ciphertext, kemudian ciphertext itu kita suruh ngolah menjadi plain text. Dia akan sukar sekali menemukan output yang berbeda. Jadi intinya ketika terjadi perubahan 1 bit itu akan sukar sekali untuk membaca dan merepresentasikan itu saja. Lanjut. Nah, masukkan fungsi hash adalah blok pesan dan keluaran dari hashing blok pesan sebelumnya. Nah, ini contohnya hash I sama dengan H MI, H I min 1. Skema fungsi hash ini ditunjukkan bahwa satu arah ya. Ini M dan H min I ini, jadi hasilnya sama dengan H I. Nah, fungsi hash satu arah tidak tepat disebut sebagai sebuah proses enkripsi meskipun nilai hash tidak memiliki makna. Sebab nilai hash tidak dapat ditransformasikan balik menjadi pesan semula. Alasannya, proses hashing tidak menggunakan kunci. Berbeda seperti AES, DES ya, seperti itu. Cipher block. Nah, ada beberapa fungsi yang satu arah yang dapat dalam kriptografi. Nah, ini macam-macam contoh dalam algoritma hash ya. Ada MD2, MD4, MD5. Nah, ini ukuran message-nya, bitnya ini maksimal 512. Jadi dia kelipatan 8. 128, 256, 160 sampai maksimal 512. Nah, aplikasi fungsi hash satu arah yaitu menjaga integritas pesan ya, yang tadi sudah saya bacakan. Fungsi hash sangat peka terhadap perubahan 1 bit. Bandingkan nilai hash baru dengan hash lama. Jika sama, pesan masih asli. Jika tidak sama, pesan sudah dimodifikasi. Nah, seperti ini ada pesan file aslinya diubah dalam nilai MD5. Hasilnya akan seperti ini. Nah, dan ini misalnya 33 diubah menjadi 32. Nilainya kita lihat dulu apakah sama. Jika sama, ini berarti belum diubah, belum dimodifikasi. Nah, ini kebetulan sudah diubah, maka hasilnya arsip sudah diubah. Nah, ini ya contohnya sama.
Input Fox cryptographic hash function dan diges hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.